Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Sil TV di mana saja berada, hafizakumullah taala wa ra'akum. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mesti selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang telah memberikan kenikmatan kepada kita tanpa Allah Subhanahu wa taala membatasinya. Nikmat yang besar diantaranya adalah nikmat agama, nikmat kita berada di jalan yang lurus, ala tauhid wa sunnah, dan mestilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah pada bahasan bait-bait syair al-manzumah al-mimiyah yang disusun, yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, dan disyarahkan bait-bait syairnya oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala. Pada pertemuan kita Rabu hari ini 23 Juli 2025, 28 Muharram, sudah berada di ujung bulan Muharram dan akan berpindah kepada bulan Safar, bulan 2 dari bulan Hijriah. Kita berada pada tanggal 28 Muharram 1447 Hijriah. Kita akan melanjutkan, masih menyambung karena penjelasannya cukup panjang dari Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yaitu masih kita berada pada bait syair yang ke-73. Untuk kita dapat memahami dan bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, maka kita bacakan terlebih dahulu bait syairnya. Ya, walaupun sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, untuk kita kembali mendengar dengan baik. Bait syair yang ke-73 berkata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala di dalam Al-Manzumah Al-Mimiyah, wa bil muhimmil muhimmi bida' litudrikahu, dan adab daripada penuntut ilmu, bahkan juga adab bagi seorang yang menyampaikan ilmu, bahkan yang berdakwah di jalan Allah, yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari perkara yang paling penting, dari perkara yang penting agar kamu mendapatkannya. Terkhusus dalam menuntut ilmu, maka agar kamu memiliki dasar yang kuat, memiliki ilmu yang dapat kamu pahami. Kemudian potongan bait syair yang kedua dari satu bait syair ini, yaitu waqaddimin nassa wal ara'a fattahimi. Maka dahulukan olehmu nas Al-Quran dan Sunnah di dalam mempelajari agama, menyampaikan agama Islam. Adapun pendapatmu, pemikiranmu, maka hendaklah kamu perhatikan, hendaklah kamu
Kalau bertentangan, maka hendaklah kamu menyalahkan akalmu. Pendapatmu bukan nas, bukan dalil. Dan kita telah sampai pada penjelasan yang sebelumnya. Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala mengatakan agar kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bahkan ilmu yang banyak, ya hendaklah kamu mempelajarinya dengan tadarruj atau tadarruj fi talabih. Hendaklah bertahap. Ya, memulai dari, kalau kita belum ada dasar, memulai dari dasar. Kalau kita belum menguasai perkara-perkara yang besar, maka kita belajar yang kecil. Sebagaimana yang telah beliau sebutkan, yang beliau sarahkan, Hafizahullah Ta'ala, ada dua dalil yang telah kita sampaikan sebelumnya. Yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 145. Yang kedua surat Az-Zumar ayat 18. Kemudian dilanjutkan, ini bahasan kita sambungan pada pertemuan sore hari ini, dilanjutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala dalam menjelaskan bait syair yang ke-73 yang telah kita bacakan tadi. Dia beliau menukilkan perkataan orang Arab, yaitu penyair Arab. Dia mengatakan wa fi hadzal ma'na yaqulu sya'iru. Dan makna yang senada dengannya dari penjelasan di atas, dari dalil Al-Quran yang di atas, berkata seorang penyair Arab, ma aktsarul ilma wa ma awsa'ahu man dzal ladzi yaqdiru ay yajma'ahu in kunta la budda lahu taliban muhawilan faltamis anfa'ahu. Tidak terlalu sulit rasanya kita memahami bait syair ini karena kosakatanya yang mudah dan susunannya juga yang mudah untuk dipahami. Dan beliau membawa perkataan seorang penyair Arab yang mengatakan, alangkah banyaknya ilmu ini dan alangkah luasnya. Maksudnya adalah ilmu agama. Sehingga hampir seluruh para ulama mengatakan, kalau kamu berikan semua waktumu mungkin selain daripada istirahatmu, makanmu, tidurmu, kamu berikan semua waktumu untuk menuntut ilmu agama, maka kamu tidak akan bisa menguasai semuanya. Maka dalam satu bidang, kalau kita katakan mata pelajaran agama pun, belum tentu kita bisa menguasainya. Apalagi begitu banyaknya ilmu di dalam Islam, ilmu agama. Alangkah banyaknya ilmu, alangkah luasnya. Dan subhanallah, tentunya yang telah menguasai secara sempurna adalah Rasulullah SAW, karena beliau adalah utusan Allah. Beliau dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah tentang Islam, mulai dari perkara yang paling besar sampai perkara yang paling kecil di dalam urusan agama, di dalam urusan ibadah, bahkan di dalam urusan muamalah. Kalau kita melihat perjalanan hidupnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dahulu sampai sekarang, tidak ada mereka yang menguasai semuanya secara 100% semua ilmu agama Islam. Bahkan juga para sahabat. Walaupun kita mengetahui ada seorang yang sangat alim, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ulama-ulama di kalangan para sahabat, begitu juga di kalangan para tabi'in. Ada Imam Hasan al-Basri, ada Sa'id bin Musayyib. Ya, ada terkenal yaitu fuqaha us-sab'ah. Ada 7 ulama ahli fikih di kalangan para tabi'in. Ya, di antaranya adalah Urwah bin Zubair. Ya, Az-Zubair adalah sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahumullah ta'ala jami'an. Dan terus kita mendapatkan setiap zaman pasti ada para ulama. Dan memang Allah telah mentakdirkan jumlah mereka sedikit dibandingkan persentase orang yang menuntut ilmu agama, apalagi persentase dari seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Jumlah mereka bisa dihitung dengan jari. Dan itu pun mereka tidak bisa menguasai semua ilmu agama. Maka dikatakan ma aktsarul ilma wa ma awsa'ahu.
sekaliber para ulama besar yang kita ketahui, imam mazhab 4, Abu Hanifah, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, Imam Ahmad bin Hanbal, dan bahkan sezaman dengan para ulama tersebut ada imam ahli hadis yang besar, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Abi Uyainah, Ibnu Ma'in dan yang lainnya, ya, Hamad bin Salamah dan banyak ulama-ulama hadis dan ulama-ulama fikih. Mereka menguasai semuanya? Tidak. Menunjukkan keluasan ilmu agama. Ya, banyak dan luas. Maka mungkin kita bisa mengambil salah satu, bisa kita katakan min lataif, dari antara faedah yang luar biasa yang kalau kita pikirkan berkaitan dengan ilmu agama Islam yang sangat luas dan tidak ada satu orang bisa menguasai semuanya. Begitu juga ilmu dunia. Apa faedah atau hikmah yang tersembunyi di belakang ini? Semuanya adalah, ya, menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu alimun, maha mengetahui. Dzu ilmin, memiliki ilmu. Ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala menguasai semua ilmu dan dia menguasai tanpa ada sedikit pun yang tinggal, tanpa ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Maha mengetahui. Maka ilmu Allah sangatlah dalam, sangatlah banyak. Bahkan tidak mungkin kita menghitungnya, tidak mungkin kita mengatakan batas ilmu Allah seperti ini dan sampai di sini, tidak mungkin. Allah alimun. Dan Allah ya'lamu, ya, mengetahui. Makanya di dalam beberapa ayat dikatakan wa a'lamu ma la ta'lam wa anta ta'lam ma la a'lam, atau anta ta'lam ma, ya, na'lam, yaitu kami tidak mengetahui apa yang engkau ketahui, atau engkau lebih mengetahui apa yang kami ketahui. Oleh sebab itu, begitu luasnya ilmu dan begitu terbatasnya umur kita, maka tentunya rasanya mungkin kita tidak akan bisa menguasai ilmu tersebut, ya, apalagi kita mendapatkan para ulama menjadi ulama, kecuali kita mendapatkan juga biografi kehidupan mereka. Mereka mempelajari hal yang paling penting terlebih dahulu, apalagi dasar, misalnya dari kecil mereka menghafal Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, mendalami ilmu-ilmu alat, ya, kemudian hadis Nabi dan seterusnya. Ya, karena ilmu itu sangat luas dan ilmu sangat banyak. Makanya Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala mengatakan perkataan syair ini, dan siapa yang sanggup untuk mengumpulkan semuanya? Tidak ada. Man dzalladzi yaqdiru ay yajma'ahu. Tidak ada yang sanggup mengumpulkan semuanya. In kunta la budda lahu taliban, kalau mesti juga kamu menuntut ilmu, mencari ilmu. Ini dia termasuk nasihat dari bahasan kita adalah muhawilan, kamu berusaha semaksimal mungkin, maka faltamis anfa'ahu, maka carilah, ambillah yang paling bermanfaat. Itu namanya bil muhim ibda litudrikahu. Walihada, kemudian ditambah penjelasan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan oleh sebab itu kita mendapatkan di sini fa inna talibal ilmi yanbaghi, maka sesungguhnya, ya, mestilah bagi setiap penuntut ilmu, ya, ayyatadarraja fi akhdhil ilmi, yaitu dia bertahap dalam mengambil ilmu. La ayyaruma akhdahu jumlatan wahidah, ya, jangan dia memaksa dirinya harus bisa menguasai dalam satu saat, dalam satu waktu, atau dalam satu hari, atau misalnya dalam satu minggu, dalam satu bulan. Nggak bisa. Bahkan para ulama-ulama yang dahulu cerdas, hafalan mereka kuat, mereka belajar ilmu agama dan mereka menjadi ulama bertahun-tahun, dan mereka menghabiskan umur mereka. Bagaimana dengan kita yang di zaman sekarang? Tentunya menjadi pelajaran bagi kita juga mengikuti langkah mereka, yaitu mengambil yang terpenting dan bertahap.
Wa hafidhahu fi maratin wahidah, dan menghafal semuanya nggak mungkin. Kita mengetahui banyak para ulama-ulama salaf terdahulu apa yang dikatakan secara khusus ahli hadis, al-muhadditsun, Imam Bukhari dan sebelumnya guru-gurunya, ya, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, yang di dalam kitab hadis dan dalam kitab pengantar ilmu hadis dikatakan ada istilah Amir Mukminin fil hadis, ada dikatakan al-hafidh. Ini adalah yang menghafal hadis sampai 600.000 lebih, sampai 300.000. Dan mereka tidak lupa. Tidak ada lupa, ya, ketika mereka menyampaikannya. Apakah langsung satu hari itu mereka hafal dan tidak pernah lupa? Tidak, bertahap. Ya, bertahap. Dipelajari dan dihafal. Sebagaimana kita juga mengetahui para sahabat Rasulullah SAW dalam menghafal Al-Quran. Dan orang-orang yang memiliki pengalaman dalam menghafal Al-Quran. Bagaimana mereka menjelaskan kepada kita semua bertahap. Satu ayat kadang-kadang dibaca sampai 10 kali, 50 kali, bahkan 100 kali. Nanti baru pindah ayat yang kedua dan begitu seterusnya. Nanti kalau sudah dapat 2 atau 3 ayat, diulangi lagi 3 ayat tersebut 10, 2, 50 atau 100 kali dan begitu seterusnya. Ya, jadi bertahap. Tidak mungkin dihafal dalam satu waktu, dalam satu kali hafal. Au fi jalasatin qala'il, atau yang telah kita sebutkan tadi, atau duduk di majelisnya para ulama yang dia belajar dan menuntut ilmu, bahkan menghafal hanya dalam jumlah yang sedikit. Maksudnya dalam waktu yang sedikit, seperti telah kita sebutkan tadi. Ingin menguasai ilmu agama dalam seminggu, mana bisa. Makanya ada istilah kalau anak-anak sekolah itu yang mereka dididik pendidikan agama, karena apalagi yang sekolah umum yang mereka pelajarannya sedikit dalam pelajaran agama, dan diharapkan mereka juga mengerti agama. Ada istilah, kalau misalnya liburan ada pesantren kilat, ya memang sangat kilat dalam satu pekan. Tapi mereka menguasai ilmu agama tidak. Hanya dasar-dasar, itu pun sedikit. Begitu juga kita dalam menuntut ilmu. Dan saya teringat dan pernah mendengar perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahkan ketika beliau masih hidup dikatakan imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah fi zamanih. Ya, di zaman kita ini termasuk imam daripada ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan kepada para mahasiswa yang dia juga mengajar sebagai dosen, juga memiliki halaqah di Qasim ketika itu, dan beliau mengatakan, ya, bahwa apabila kalian betul belajar, kalian misalnya mengambil program S1 4 tahun dalam bidang studi jurusan atau fakultas agama, kalian betul-betul serius belajar dan memahaminya, ya, itu 4 tahun itu hanya baru mulai kalian mendapatkan pondasi, ya, kalian mendapatkan dasar yang kuat untuk kalian lebih mendalami ilmu agama. Jadi jangan dipahami S1 sudah paham. Apalagi sistem belajar kita sekarang tidak seperti para ulama yang sistem halaqah. Maka ini menunjukkan bahwa terus belajar dan tidak pernah berhenti, dan terus ada tahapan-tahapannya. Kemudian dikatakan bal yatadarraju fi masailil ilmi syai'an fa syai'an hatta yuhassila ma'amarril ayyami minhu khairan katsira. Dan lakukanlah dengan cara yang benar wahai para penuntut ilmu, dengan cara bertahap membahas masalah-masalah ilmu sedikit demi sedikit, satu demi satu, ya, sampai seseorang itu betul-betul mendapatkan dengan perjalanan waktu, hari, ya, yang dia terus belajar, dia terus mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala membawakan ayat Al-Quran. Setelah beliau menjelaskan di atas, kemudian beliau membawakan ayat Quran, di dalilnya surat Ali Imran ayat 79. Kita bacakan ayatnya. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla berfirman, maka li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang artinya adalah, dan tidak mungkin, dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, Allah Maha mengetahui kemampuan manusia. Maka li basyarin, tidak mungkin bagi seorang manusia,
Ya, bahkan bagi seorang manusia tersebut ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Bukan tanggung-tanggung, bukan main-main. Manusia pilihan Allah. Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberikan oleh Allah Alkitab, yaitu firman Allah yang Allah turunkan. Kemudian juga Allah berikan hikmah. Ya, kalau di dalam bahasan kita umat Muhammad SAW, Alkitab adalah Al-Quran, Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Kemudian juga ya yang diberikan kenabian, dan dia adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia nabi dan dia rasul. Ya, lalu nabi itu yang dipilih tersebut dia berkata, kata Allah SWT, tidak akan mungkin dia telah diberikan hal tersebut kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu menyembahku. Ya, summa yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah. Jadilah kalian menyembahku dan tidak menyembah Allah. Ini aneh kan? Aneh, sangat aneh. Maka ini suatu yang mustahil, tidak akan mungkin. Ya, seorang manusia pilihan Allah, kemudian telah diturunkan ayat-ayat Allah, firman-Nya, kemudian diberikan hikmah, kebijaksanaan dalam menyampaikan, kemudian dia diangkat menjadi nabi dan dia menyampaikan risalah Allah. Tidak akan mungkin dia dipilih oleh Allah kemudian dia mengatakan kepada manusia, jangan ibadati Allah, ibadati saya. Ini tidak akan mungkin. Tetapi mestinya dia berkata, ya, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kamu, itu maksudnya manusia sekalian semua pengabdi Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Sebagian para ulama tafsir mengatakan rabbaniyun adalah orang yang belajar atau orang yang mendalami ilmu mulai dari perkara yang kecil kemudian baru yang besar. Ya, yabda'u bisigharil ilmi qabla kibariha. Yaitu seseorang memulai mendalami ilmu agama dari perkara-perkara yang kecil karena itu dasar. Tidak akan mungkin langsung loncat kepada perkara yang besar sementara tidak memiliki dasar. Contoh nyatanya saja, apakah mungkin anak-anak yang baru masuk TK diberikan pelajaran yang ada di kampus atau yang sedang mengambil program S2? Ya, tidak akan mungkin. Keterbatasan akal, ya, dan juga fase daripada akal tersebut yang telah ditakdirkan oleh Allah. Maka itulah dikatakan walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab, akan tetapi jadilah kamu pengabdi Allah karena kamu mengajarkan Alkitab. Ya, juga dikatakan wa bima kuntum tadrusun, karena kamu mempelajarinya. Kita bacakan sedikit penjelasan dari syarah secara singkat dari Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Nanti kita berusaha untuk memberikan faedah yang lain tambahan, yaitu tafsir dari ayat ini, surat Ali Imran ayat 79. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan setelah membawakan ayat tadi yang telah kita terjemahkan, surah Ali Imran ayat 79, wa nuqila an ba'dhis salaf annahu qala fi ma'na ar-rabbani. Ini kita sebutkan tadi. Dinukilkan, ya, diambil riwayat dari sebagian para ulama salaf, annahu qal, sesungguhnya mereka telah berkata tentang makna dari ayat di atas, yaitu makna ar-rabbani. Makanya kita juga sering mendengar ulama rabbani. Di makna rabbani mereka berkata, sebagian para ulama salaf, alladzi yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibari. Ini yang telah kita sebutkan tadi. Karena ada kata-kata rabba yurabbi, berarti dia mentarbiyah. Kan dikatakan ulama rabbaniyin, ulama yang belajar ilmu kemudian menguasainya, kemudian dia mengamalkannya, kemudian dia menyampaikannya. 3 ya kriteria yang dikatakan ulama rabbani. Berilmu, kalau dia tidak berilmu tidak mungkin dia jadi ulama, tidak mungkin dikatakan dia ulama. Kemudian juga dia mengamalkannya. Ya, karena ilmu bukan hanya sekedar untuk dituntut, dipelajari, tapi untuk diamalkan. Apalagi ulama adalah pewaris para nabi. Kemudian yang ketiga baru, ya,
mengajarkannya. Ini dikatakan ulama rabbani, dan dikatakan alladzi yurabbi, itu yang mengajarkan manusia ya dasar-dasar ilmu sebelum ilmu yang dalam, atau ya bisigharil ilmi, yaitu ilmu-ilmu yang kecil, maksudnya yang dasar sebelum pendalaman yang lebih dalam, ilmu-ilmu yang sifatnya lebih mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk kita berpikir bagaimana kita bisa memahaminya. Zakarahul Bukhari fi sahihi, dan diantaranya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya juga Imam Bukhari menyebutkan di dalam Sahih Bukhari, kita lihat di sini catatan kakinya di hasyiahnya, itu tahta bab, ini selalu kita dengar dan selalu dibawakan oleh para ulama, yaitu di dalam bab, di dalam Sahih Bukhari ada kitabul ilmi, berkaitan dengan ilmu, babnya adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ya wajibnya berilmu, mempelajari ilmu, menuntut ilmu sebelum berkata dan berbuat. Itu dikatakan ar-rabbani. Ya, qala al-Hafidz, berkata Imam Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, yang sangat terkenal kitab beliau yaitu mensarahkan Sahih Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari, disebutkan di dalam muqaddimah kitab Fathul Bari di halaman 121 safhah 100 wahid ba'da mi'atain ba'da 20 wahid wa 20 ba'da mi'ah, halaman 121, dikatakan al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam Sahih Bukhari, dan mensarahkan perkataan Imam Bukhari dalam bab ilmu sebelum berkata dan berbuat, yaitu bitadarruj, yaitu dengan cara bertahap. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan wa hadza amrun yahtaju ilaihi al-mubtadi'u hajatan syadidah, dan inilah perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang pemula dalam menuntut ilmu. Ya, ini adalah kebutuhannya yang sangat besar, ya, yang sangat mendesak apabila dia ingin belajar agama, dia ingin menuntut ilmu. Wa idza wufiqa li'alimin, begitu juga apabila seorang itu juga diberikan taufik oleh Allah, seperti seorang yang dia kalibernya kaliber level ulama, bukan para penuntut ilmu awal. Ya, apabila seorang ulama juga dikatakan yatadarraju bihi fi talabil ilmi, maka kita juga mendapatkan para ulama yang mereka menjadi ulama, tidak akan mungkin mereka jadi ulama, apalagi ulama besar, kibar ulama, kecuali kita baca biografi kehidupan mereka. Mereka yatadarraju bihi fi talabil ilmi, mereka bertahap dalam menuntut ilmu, tidak simsalabim, tidak seperti membalikkan telapak tangan langsung jadi 1 menit, 1 detik, 1 hari jadi ulama, nggak mungkin. Dengan jerih payah, dengan perjuangan, dengan hafalan, dengan keletihan, dengan kelaparan, Masya Allah. Makanya ada sebagian kitab yang dikarang oleh seorang penuntut ilmu yang dia mengumpulkan bagaimana dahsyatnya kesabaran para ulama dalam meraih ilmu dan sehingga mereka menjadi ulama. Yuhasilu biiznillah ma'al ayyami khairan katsira. Karena dengan perjalanan waktu dan mereka mengambil faedah, bahkan mereka menulis, mengumpulkan faedah-faedah dari guru mereka, bukan hanya satu guru, bahkan banyak, sehingga dengan izin Allah dia mendapatkan dari perjalanan harinya, hari demi harinya dalam menuntut ilmu khairan katsiran, yaitu kebaikan yang sangat banyak. Sepertinya kita lanjutkan dulu penjelasan ini. Kita tadi menyebutkan mungkin kita ingin memberikan faedah juga dalam tafsir, penjelasan para ulama tafsir dari surah Ali Imran ayat 79. Kembali Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menambahkan penjelasan kepada kita, qad yas'alu ba'dul mubtadi'ina ba'd tullabil ilmi amma yabda'u bihi fi talab. Sungguh kita mendapatkan adanya sebagian para penuntut ilmu pemula atau pemula dalam menuntut ilmu bertanya kepada sebagian para penuntut ilmu yang mungkin seniornya atau yang sudah mapan, ya, dari apa yang dia memulai, apa yang dia mulai ketika ingin menguasai ilmu atau memulai dalam menuntut ilmu. Ya. Fayumli alaihi kutuban katsiratan. Maka ini kan dikatakan kepada
orang yang mungkin senior dalam menuntut ilmu, bisa jadi misalnya kakak kelasnya, ini orang yang baru masuk, bertanya bagaimana sih abang misalnya, atau bagaimana sih akhi al-kabir, ya, mulai dalam menuntut ilmu itu bagaimana caranya. Lalu sebagai penuntut ilmu ini mengatakan fayumli alaihi kutuban katsira, dia mengimlakkan, ya, menyuruh, memerintahkan penuntut ilmu pemula tersebut untuk menulis sebanyak-banyaknya, bahkan kitab yang banyak, ya, ada kitab-kitab yang sampai ratusan bahkan ribuan halaman, ya. Ini yang pertama sekali dimulai, tulis dan tulis. Kata Syekh Abdul Razak, nasihat seperti ini salah. Kalau ada orang menasihati seperti ini salah. Kata beliau, wa mithlu hadza la yasluhu, seperti ini tidaklah pantas, tidaklah benar. Ayyumli alaihi qaimatun ayyumla alaihi qaimatun minal kutub, yaitu dimulai dengan bagaimana dia mengatakan ini kumpulkan olehmu kitab ini dan baca, ya, bahkan dikatakan baca semua, mana bisa. Ayyumla alaihi qaimatun minal kutub, ya. Maka ada sedikit nasihat juga untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Kita mendapatkan, terkhusus mungkin saya dan beberapa asatizah kita atau yang lainnya yang belajar di Universitas Islam Madinah di Saudi atau dimanapun, yang mereka di samping belajar ada beasiswa, mereka mengumpulkan uang atau nabung kemudian membeli kitab, banyak kitab sampai ribuan realan, bahkan kita ingat ketika mau tamat tahun terakhir, kita berkumpul dan sepakat bermusyawarah dengan para mahasiswa yang lain untuk mengirim ke Indonesia dari Saudi, itu melewati Jeddah, melewati pelabuhan Jeddah, Mina Jeddah, dengan memakai kontainer, karena buku masing-masing satu orang mungkin berapa kardus, ya, jumlahnya mungkin sampai ratusan kilo, ditimbang mungkin sampai sudah ton, lalu sampai 100 orang, ya, itu menunjukkan kitab banyak, iya. Maka kalau ada orang mengatakan untuk apa beli kitab banyak, enggak terbaca semua, memang enggak bisa dibaca semua. Ya, itu dikatakan ibda bil aham fal aham, bil ahammi, ya, yang telah kita bacakan tadi, bil muhim ibda litudrikahu. Tidak menunjukkan seorang itu tercela dia mengumpulkan kitab, bahkan ini kan sebagai referensi. Makanya kita mendapatkan di dalam pustaka-pustaka besar, apalagi kitab-kitab agama dalam kitab bahasa Arab, termasuk yang terbesar kalau kita masuk ke pustaka di Universitas Islam Madinah di UIN, sampai sekarang terus bertambah kitab-kitab yang baru. Ya, kalau misalnya antum lihat yang termasuk dikatakan terbesar lah di Asia Tenggara, yaitu kitab yang ada di pustaka perpustakaan Maktab Ma'hadul Ulum, yaitu di Lipia Jakarta, itu lengkap bahasa Arabnya, tafsirnya, hadisnya, sejarahnya, ilmu, ya, banyak sekali. Besar, luas, dan banyak kitab. Apakah seorang mengatakan ngapain, ya, harus kitab sebanyak itu, kapan bisa dibaca semua? Ya, satu kitab aja nggak bisa dibaca semua. Itu namanya bertahap. Maka ada seorang penuntut ilmu mengatakan, menasihati mungkin adik kelasnya atau orang baru pemula, oh, kamu kumpulkan, maka ini ada catatan yang kamu mesti tulis, ini buku ini semuanya cari, ya. Kemudian nanti kamu baca, kamu tuntaskan satu persatu sampai selesai. Ini nggak akan mungkin. Ya, apalagi jumlahnya besar. Sahih Bukhari, kalau misalnya ada satu jilid yang dikumpulkan hadis-hadisnya saja, ya, maka mungkin sampai 7.000 hadis. Tapi ketika sudah disarahkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari sampai 13 jilid. Dan kitab itu baru satu kitab Sahih Bukhari, belum yang lainnya. Belum pelajaran tafsir, begitu juga tafsir. Ya, dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Kata orang, kapan selesainya Ustaz belajar tafsir ini 30 juz? Ya sabar, bertahap. Ya, mulai dari sesuatu yang penting. Dan tidak terburu-buru. Jangan mengatakan kapan selesai. Ini salah dalam menuntut ilmu. Apalagi sekaliber kita yang bukan seperti para ulama salaf terdahulu. Hafalan mereka kuat, pemahaman mereka, ya, dan diberikan oleh Allah pemahaman di dalam memahami agama. Ya, oleh sebab itu tentunya ini harus dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Bal yu'ta kitaban wahidan fihi ummahat masailid din wa usulihi wa qawaidis syariah. Contohnya kata Syekh Abdul Razak di sini, maksudnya seperti tadi, kumpulkan buku seperti ini, kamu belajar ini buku ini, buku ini, buku ini.
Salah kata beliau. Yang benar adalah berikan dia mulai menuntut ilmu itu satu kitab, fokus kepada satu buku saja. Yang buku ini adalah bukan buku yang sembarangan, bukan abal-abalan, tetapi buku merupakan ummahat, ya, masuk daripada induk dari permasalahan agama, permasalahan akidah dan kaidah-kaidah syariat yang mendasar. Makanya banyak para ulama dahulu ketika mereka mengajarkan murid-muridnya, mereka perintahkan bahwa hafal Al-Quran 30 juz, ya, kemudian nanti hafal matan-matan dari matan-matan ilmu. Makanya sekarang sudah ada dikumpul, ada kalau tidak salah sudah ada 5 dan jadi buku saku. 5 buku kecil yaitu mutun Thulabil Ilmi, yaitu matan-matan dikumpulkan, ada Usulul Salasa, ada Qawaidul Arba, ada Kitabut Tauhid. Ini berkaitan dengan akidah, ada matan Ar-Rahbiyah, ada matan Ajrumiyah dalam ilmu nahu, ada matan dalam ilmu saraf, ada bahkan ilmu nahu yaitu Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait dari bait-bait syair berkaitan dengan ilmu nahu dan saraf, banyak sekali. Dan ini dasar-dasar, ya, mempelajari al-qawaidul fiqhiyah, ada juga matan-matannya. Namanya kan memulai dari sesuatu, fokus kepada satu bidang, kitaban wahidan. Makanya memudahkan kita untuk menguasai satu bidang ilmu. Makanya kita mendapatkan kalau secara resmi lah, informal, formal, kita belajar di kampus, ya, secara khusus di Saudi Arabia, di Timur Tengah, kan ada dibagi fakultasnya. Anda ingin menguasai ilmu Al-Quran, masuk fakultas Al-Quran, hafal 30 juz, kemudian nanti diberikan istilahnya bagaimana memahami tajwid, matan-matan tajwid, matan-matan berkaitan dengan ilmu Al-Quran, ya. Kemudian nanti kalau memang lebih bagus nanti supaya menguasai Al-Quran, menyetor, mendapatkan sanad 30 juz dan seterusnya. Begitu juga ingin menguasai hadis, maka masuk fakultas hadis, menghafal sampai mungkin 1000 hadis atau lebih. Nanti ada kaidah-kaidahnya, ada ilmu untuk mentakrid hadis, belajar walaupun secara dasar, ada kitab jarh wa ta'dil, ya, ada kitab ilal hadis dan banyak sekali. Namanya fokus kepada satu buku terlebih dahulu kata Syekh Abdul Razak, dan dia merupakan induk dari permasalahan agama dan dasar-dasarnya, bukan diberikan bercabang-cabang. Ya, diberikan tidak dasar-dasarnya sehingga semakin bingung para penuntut ilmu. Makanya banyak yang bosan, kadang-kadang bingung, kok saya enggak, tambah pusing kepala saya. Karena dia tidak tahu bagaimana cara untuk menuntut ilmu, menguasai ilmu itu mulai daripada dasar. Mulai dari perkara-perkara, kalau misalnya bahas satu kitab yang merupakan induk, ya. Kemudian wa yusa bihifdhihi wa tiqrarihi, dan juga diwasiatkan untuk lebih menguasai para penuntut ilmu tersebut. Maka apalagi dia bercita-cita untuk menjadi ulama, mesti dihafal. Bihifdhihi. Maka kita mendapatkan dari dahulu sampai sekarang nggak ada ulama itu yang nggak hafal Al-Quran 30 juz, nggak ada, mereka nggak hafal hadis walaupun tidak semuanya, ya. Makanya Masya Allah kita katakan karena membela para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, diantaranya Syekh Albani, Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala, terkenal seorang ahli hadis, muhaddis, yang dikatakan muhaddis bi hadzal asr, ahli hadisnya yang hidup di zaman kita. Lihat bagaimana buku-buku beliau, luar biasa. Bahkan hampir seluruh buku beliau dipakai oleh para profesor, bahkan profesor hadis dan penuntut ilmu, ya, ingin istilahnya mengambil program atau disertasi S2, S3 yang ada hadisnya, dan mengambil takhridnya Syekh Albani. Tapi ada seorang yang merendahkan kedudukan ulama seperti Syekh Albani, mengatakan, apa itu Syekh Albani 10 hadis saja nggak hafal, katanya. Subhanallah, ini orang nggak ngerti, orang nggak tahu bagaimana dia belajar, bagaimana biografi kehidupannya. Apalagi kalau Anda duduk semasa dia hidup, Anda tidak akan Anda betul-betul akan mengetahui bagaimana kemuliaan dia. Ini contoh. Jadi dimulai dengan mewasiatkan dengan menghafal dan mengulang-ulanginya. Karena kenapa diulang-ulang? Karena supaya lengket hafalannya. Ya. Kemudian hatta yakuna lahu kal qaidah, sampai menjadilah wasiat tersebut yang sudah dihafal diulang-ulang ini menjadi kaidah dasar. Apalagi seperti tadi juga matan, ya. Matan-matan dari matan Thulabul Ilmi. Banyak orang yang ingin menguasai misalnya ilmu faraid, dia hafal matan kitab, diantaranya misalnya Ar-Rahbiyah atau yang lainnya. Ada kitab juga usul fikih, ya.
dan yang lainnya, kitab Nahu, ada matan Ajrumiyah dan semisalnya, belajar akidah, hafalin usul salasa atau yang lainnya. Ya, ini menjadi kaidah pondasi. Ketika kita naik kepada tingkat level yang lebih tinggi, maka kita sudah punya dasar, maka mudah untuk memahaminya. Makanya kita mendapatkan misalnya di pondok pesantren yang mereka sudah pengalaman, mudirnya, gurunya, dan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Misalnya ada yang ingin masuk belakangan, bukan dari mutawasid atau SMP. Contohnya mungkin masuk dari jenjang langsung dari sanawi atau aliyah. Maka banyak penerapan di sebagian pesantren itu menerapkan istilahnya ada i'dad lughawi IL. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kemampuan bahasa Arab itu harus dikuasai untuk lebih paham menyambung pelajaran yang ada di tingkat sanawi atau aliyah tersebut atau SMA yang dia tidak akan bisa mengikutinya. Bahkan dia mungkin sebulan 2 bulan bingung, akhirnya berhenti karena tidak ada dasar. Ya, makanya ada istilah i'dad lughawi. Begitu kan ketika seperti kita mengetahui di LIPIA Jakarta sendiri, ya ada kuliah fakultas untuk mengambil S1 dan itu harus memiliki dasar bahasa Arab yang mumpuni. Makanya ada istilah i'dad lughawi 2 tahun belajar persiapan bahasa. Ini namanya bitadarruj. Ini contoh. Dan begitu juga dalam halakoh-halakoh ilmu kita mendapatkan halakoh-halakoh para ulama yang sifatnya informal. Ya, belajar informal yang tidak ada ijazah tetapi untuk mencetak generasi menjadi ulama. Begitu juga mereka sudah menerapkan bagaimana tahapan-tahapannya. Makanya disebutkan sini tsumma ba'da dzalika yadkhulu syai'an fa syai'an bitadrij. Kemudian setelah itu dia masuk satu persatu dari perkara-perkara tersebut dengan tahapan. Walihada ahsanu ma yusa bihi al-mubtadi'u. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, oleh sebab itu saya mendapatkan yang terbaik untuk diwasiatkan kepada para pemula dalam menuntut ilmu, ya, yaitu baca, bahkan dihafal, bahkan dipahami makna yang terkandung di dalamnya, yaitu kumpulan hadis-hadis di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis 40 atau 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Wala yu'ta ghairaha, dan jangan diberikan yang lain dulu, langsung misalnya kepada Sahih Bukhari atau kitab-kitab hadis yang besar, ya. Summa ba'da dzalika yatadarraju ma'ahu fil kutub. Baru setelah itu atau dalam bidang ilmu, karena para ulama mengatakan sampai sekarang seluruh ulama mengakui karangan Imam Nawawi yang dia adalah merupakan kumpulan hadis saja, ya, dan tidak disarahkan, itu ada 42 hadis merupakan dasar-dasar kaidah-kaidah dalam beragama. Ya, coba antum belajar dan antum memahami apa yang disarahkan juga oleh para ulama dari hadis arba'in ini, luar biasa. Ya, setelah itu baru dia beranjak kepada kitab-kitab yang lain, kata Syekh Abdul Razak, fi tauhid, misalnya di dalam pembahasan tauhid, dalam pembahasan ibadah, dalam adab, dalam tafsir, dalam fikih dan yang lainnya. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, seorang ulama hadis, ulama yang terkenal, Imam Az-Zuhri, ya, yang juga dikatakan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau adalah seorang ulama hadis dan ulama besar. Dinukil perkataannya ini di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabis Sami. Ini salah satu buku yang bagus untuk disampaikan di pesantren atau bahkan di kampus, atau dimulai dari seorang yang ingin mulai menuntut ilmu di hadapan para penuntut ilmu, para santri atau para tulabul ilmi. Guru menyampaikan adab ini, atau secara khusus belajar kitab adab ini, yaitu Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabis Sami yang dikarang oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ada kitab-kitab adab yang lain, ini termasuk yang terbagus yang selalu dinukil oleh para ulama tentang adab dalam menuntut ilmu, bahkan adab dalam menyampaikan ilmu. Ada juga Tazkiratus Sami' wal Mutakallim yang dikarang oleh Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani. Ya, ini juga dipakai juga di beberapa kampus di Saudi. Dan kita juga dulu pernah belajar muqaddimah atau poin-poin yang penting dari kitab ini dari para dosen kita. Ini disebutkan, dinukil dari perkataan Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala,
Beliau berkata, annahu qala man talabal ilma jumlatan fatahu jumlatan. Barang siapa yang dia menuntut ilmu ingin menguasai semua dalam satu waktu, maka dia akan kehilangan ilmu yang lain. Wa innama yudrakul ilm wa innama yudrakul ilmu haditsun wa haditsan. Dan ilmu itu bisa didapati, bisa dikuasai satu persatu, bertahap. Jangan terburu-buru, jangan ingin mendapatkan langsung ya semuanya. Ya, mesti kata Imam Az-Zuhri, ini imam para ulama yang mereka sudah punya pengalaman menyampaikan kepada kita. Ya, kalau seorang ingin menguasainya, belajar satu hadis dulu, kemudian nanti lanjutan 2 hadis dan seterusnya. Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala mengatakan, maksud yang perlu kita pahami, apa maksud yang perkataan dari Imam Az-Zuhri ini adalah beliau mengatakan ayyumdhi bihi bitadrij syai'an fa syai'an. Itu adalah para penuntut ilmu tersebut memberikan waktunya untuk menuntut ilmu dengan bertahap, sedikit demi sedikit, satu demi satu. Ya, wa hadzal ma'na mustafadun min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang disebutkan oleh para ulama ini menjadi kaidah, dan itu mengambil dari hadis Nabi, dari perkataan Nabi SAW. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ya, di catatan kaki di bawah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 6462, dan di dalam Sahih Muslim nomor hadis 783. Dan lafaznya dari lafaz Sahih Muslim, ya, dari jalan Aisyah ibunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berterusan. Ya, adwamuha, tidak berhenti, tidak bosan. Tidak ada kata batas, sudah berhenti menuntut ilmu, sudah sampai derajat yang tinggi, tidak. Adwamuha, terus berterusan. Ini dalam amal apapun, termasuk juga dalam ibadah. Maka tidak boleh seorang itu berhenti dalam beribadah. Makanya oleh sebab itu Allah berfirman dalam surah Al-Hijr. Ya, di akhir surah Al-Hijr dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadatilah oleh kalian Rabb kalian sampai datang kematian. Tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Dan terus adwamuha wa in qal, walaupun hanya sedikit terus ini lebih baik daripada mengambil sebanyak-banyaknya, ingin menguasai satu kali, ya, tetapi hanya 1 hari saja. Setelah itu berhenti nuntut ilmu. Setelah itu tidak ibadah lagi, hanya sekali saja. Ini tidak disukai, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi SAW, adalah adwamuha wa inqal. Ahabul a'mal ila Allah adwamuha wa inqal. Makanya kan sedikit demi sedikit. Maka penuntut ilmu begitu juga, ketika ingin menguasai ilmunya, sedikit demi sedikit, ya, sehingga dia akan menguasainya. Ada keinginan tadi untuk menyampaikan penjelasan dari tafsir Imam Sa'di. Ya, kali Imam Ibn Katsir juga ada penjelasannya, tapi cukup panjang. Berkaitan dengan ayat surah Ali Imran ayat 79 tadi, wa hadil ayat, kata Sa'di dalam tafsirnya, wa hadil ayat nazalat raddan. Ayat ini turun, sebab turunnya adalah raddan, adalah membantah liman qala min ahlil kitab, membantah ahlul kitab Yahudi atau Nasrani yang mereka berkata kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW memerintahkan mereka untuk beriman, untuk mentaati Allah, untuk mentauhidkan Allah. Lalu orang Nasrani mengatakan, ahlul kitab mengatakan, aturidu ya Muhammad an na'budu kama Allah, apakah yang kau inginkan adalah kami mengibadatimu wahai Muhammad, ya, bersama Allah juga kami mengibadati Allah? Tentunya tidak. Itu yang disebutkan tadi, yang dikatakan Rabbani. Ya, dan tidak akan mungkin seorang nabi itu yang telah diutus oleh Allah, dia manusia, tidak mungkin manusia mengibadati manusia. Apalagi dia utusan Allah, apalagi dia diberikan kitab, apalagi diberikan hikmah, apalagi dia ditunjuk, dipilih untuk menjadi nabi dan rasul. Ini salah paham yang sangat fatal yang dipahami oleh orang Nasrani. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena mereka telah melakukan kesyirikan. Mereka telah mengibadati Isa. Mereka telah mengatakan Isa anak Tuhan. Kalau Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair, nabi, itu anak Allah.
karena sudah tercokol, sudah menancap ke dalam pikiran dan hati mereka, mereka melakukan kesyirikan. Makanya mereka sepertinya mengatakan Muhammad juga ketika berdakwah, mendakwai mereka kepada Allah untuk mengesahkan Allah, mereka mengatakan, apakah kamu ingin kami mengibadatimu bersama Allah? Tentunya tidak. Dan ini mustahil, kata Sa'di, yamtani wa yastahilu ala basharin minallahi alaihi bi inzalil kutub wa ta'limihi ma lam yakun ya'lam wa irsalihi lil khalqi. Tidak akan mungkin yang namanya seorang nabi, manusia yang dipilih oleh Allah menjadi nabi dan diturunkan kitab kepadanya, bahkan Allah mengajarkannya ilmu yang sebelumnya dia tidak mengetahui ilmu, dan menyampaikan risalah tersebut kepada makhluk atau kepada manusia. Tidak akan mungkin dia mengatakan ibadati saya dan jangan ibadati Allah. Ini kan salah, tidak mungkin. Maka seluruh dakwah para nabi dan rasul adalah dakwah kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ayat ini selalu disampaikan oleh para ulama kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat, setiap kaum ada seorang rasul yang diperintahkan untuk mengatakan kepada kaumnya, Ubudullah, ya, wajtanibut taghut. Ibadatilah Allah, itu dikatakan illallah. Kemudian wajtanibut taghut, tinggalkanlah ibadah selain Allah, yaitu taghut, yang dikatakan la ilaha. Jadi itulah makna daripada la ilaha illallah. Ya, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu maksudnya Ubudullah wajtanibut taghut. Dan tidak ada kesyirikan. Tidak akan mungkin seorang nabi melakukan kesyirikan sekecil apapun. Syirik kecil aja tidak mungkin, apalagi syirik besar. Ini menjadi pelajaran bagi semua kaum muslimin, secara khusus umat Islam yang masih melakukan kesyirikan di zaman sekarang, bahkan banyak, bahkan tersebar di mana-mana, bahkan dijadikan, mohon maaf, wisata religi katanya, berziarah ke kuburan syekh, wali, ini segala macam, keturunan nabi, apapun namanya, lalu mengalap berkah, ngambil berkah, ya, dari air yang keluar dari kuburan untuk kesembuhan, untuk ini, untuk itu, ya, cium batu nisannya, mengambil berkah. Ini semuanya kesyirikan. Menganggap sesuatu selain Allah memiliki manfaat dan mudarat, syirik. Ya, ini dosa yang paling besar, yang paling dibenci oleh Allah. Dan waliyadu bila orang yang mati syirik, apalagi syirik besar, kekal dalam api neraka. Dia keluar dari Islam, walaupun masih KTP-nya Islam, masih dikatakan dia muslim. Tapi ini luar biasa, ini berbahaya wahai kaum muslimin. Maka oleh sebab itu, ya, ini nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dikatakan ayyakula linnas kunu ibadali min dunillah. Tidak akan mungkin mereka, para nabi tersebut, mengatakan jadilah kalian hamba yang mengibadatiku dan jangan ibadati Allah. Fahadha min amhalil muhal. Ya, kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, ini adalah merupakan perkara yang sangat mustahil yang ada datang dari seorang pun dari para nabi. Ya, seluruh min ahadi minal anbiya, enggak akan mungkin. Apalagi kepada yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salatu wa atammat taslim. Li'anna hadha aqbahal awamir 'alal itlaq. Sesungguhnya ini adalah merupakan perkara yang paling buruk dari seluruh perkara secara mutlak, tidak diragukan lagi. Wal anbiya, sementara para nabi diutus oleh Allah, akmalul khalqi 'alal itlaq. Mereka adalah manusia yang paling sempurna, pilihan Allah. Fa awamiruhum takunu munasabatan li ahwali, maka tentunya perintah-perintah mereka tentunya sesuai dengan keadaan mereka yang mereka dipilih oleh Allah, manusia yang terbaik. Wala ya'muruna illa bima'alil umur. Tidak ada yang diperintahkan oleh semua para nabi dan rasul sampai terakhir adalah Muhammad SAW, kecuali kepada perkara-perkara yang tinggi untuk membuat seorang itu berada tinggi di sisi Allah, yaitu di derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang mulia dan tinggi. Wa hum a'dhamun nasi nahyan 'anil umuril qabihah. Bahkan para nabi dan rasul adalah manusia yang paling keras, ya, dalam melarang manusia dari perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh sebab itu sambungan ayatnya, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun, ay walakin ya'muruhum bi ayakunu rabbaniyin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan rasul tersebut untuk menjadi rabbaniyin. Apa rabbaniyin? Ini dia ada 4, ya, kriterianya disebutkan oleh Sa'di: ulama, hukama, hulama, ya,
muallimin linnas wa murabbihim. Berarti di sini ada 6. Ya, 1 2 3 4 5. Yaitu mereka adalah para nabi dan rasul rabbaniyin, dikatakan ulama yang menguasai ilmu agama, apalagi utusan Allah. Kemudian hukama, bijaksana dalam memutuskan apapun, ditanya dan menjawab, dan keputusannya sangat bijaksana. Kemudian juga ulama ini maksudnya sifatnya mereka adalah orang yang sangat sabar. Ya, sangat sabar dalam menyampaikan ilmu. Kemudian muallimina linnas, mereka adalah guru, mengajarkan ilmu kepada manusia. Ya, kemudian memurabbim, bukan hanya sekedar mengajar saja tetapi mentarbiyah. Apa beda dengan taklim dengan tarbiyah? Taklim itu mungkin sekedar mengajar, masuk guru, selesai jam pelajarannya keluar. Tetapi murabbi tarbiyah itu masuk ke dalam prakteknya. Membimbing bukan hanya ilmu saja tetapi mempraktekkan ilmu, namanya murabbi. Dan ini seluruh para nabi dan rasul mereka adalah murabbi. Bisigharil ilmi qabla kibarihi, itu mereka mengajarkan ilmu-ilmu dasar yang kecil sebelum yang besar. Amilina bidzalika, bahkan mengamalkannya. Ya, fahum ya'muruna bil ilmi wal amali wa ta'limi allati hiya madarus sa'adah. Dan mereka para nabi dan rasul sudah pasti secara mutlak, tidak diragukan lagi, mereka memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu, untuk mengamalkan ilmu, untuk mengajarkan ilmu, dan mereka telah melakukan pertama sekali sebelum orang lain. Allati hiya madarus sa'adah, dan ini adalah merupakan kunci daripada kebahagiaan, ilmu, amal, dan mengajarkan. Ya, ilmu, amal, dan ta'lim. Wa bi fawati syai'in minha, Sa'di mengatakan dengan hilangnya sesuatu dari apa yang telah disebutkan tadi, dari ilmunya atau dari amalnya. Ada orang yang tidak berilmu sama sekali atau sedikit ilmunya, atau ada orang yang banyak ilmunya tapi amalannya enggak ada atau sedikit amalannya. Ada orang yang hanya beramal untuk pribadi tapi tidak menyampaikan, tidak mengajarkan kepada manusia. Maka hilangnya dari 3 perkara ini, kata Sa'di, yahsulun naqsu wal khalalu. Maka disitulah setiap pribadi manusia tersebut bisa dinilai kekurangannya dan penyimpangannya. Berarti semakin jauh dari ilmu, semakin kurang dalam memahami agama, semakin bisa menyimpang dari jalan yang lurus, semakin sesat. Begitu juga dalam mengamalkan, semakin malas, semakin tidak mengamalkan, maka dia berada dalam penyimpangan juga. Begitu juga ketika dia hanya memperhatikan dirinya sendiri, yang tidak ingin mengajarkan ilmu tersebut, namanya menyembunyikan ilmu, dan ini dia berarti juga masih kurang, dan dia juga berada dalam kelalaian. Dan itulah makna dari firman Allah kalau kita baca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, pertama wa amilus shalihat, ini adalah ilmu dan amal. Ya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, ini yang ketiga, itu menyampaikan supaya tidak jadi kita manusia yang merugi, jadi harus disampaikan, wajib. Ya, dan juga sabar terhadap 3 perkara tersebut dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam menyampaikan ilmu. Itulah dikatakan wa tawassaw bis sabr. Terkumpul 3 yang awal pada terakhir, harus semuanya dimiliki kesabaran yang tinggi dalam mengambilnya agar tidak menjadi orang yang merugi. Kemudian Sa'di mengatakan wa bima kuntum ta'lamun atau bima kuntum tadrusun, ya. Dikatakan ba di sini bima kuntum tu'allimun alkitab, ya, bima kuntum tu'allimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Di sini kan ada huruf ba. Ba disebutkan oleh para ulama bahasa Arab dan juga para ulama tentunya mereka paham, yaitu ulama tafsir. Ya, mereka mengatakan ba di sini ba as-sababiyah, adalah sebab. Maksudnya apa? Bisa babi ta'limikum, karena sebab kalian mengajarkan orang lain ilmu agama, li ghairikum al-mutadammin li ilmikum, yang ada kalian telah mendapatkan ilmu tersebut, wa darsikum li kitabillah, dan juga ilmu yang telah kalian dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah Muhammad SAW, Sunnah Nabi kalian, ya, Nabi Allah SWT alaihi salatu wassalam, allati bidarsiha yarsukhul ilma wa yabqa. Dengan demikian ilmu itu akan kuat, kokoh, dan tetap abadi pada diri seseorang. Takunu rabbaniin, maka kalian pasti akan menjadi orang-orang yang dikatakan ar-rabbaniin. Walakin kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ada keinginan kita untuk menyelesaikan
sarah ini yang telah kita sampaikan dari awal ternyata masih panjang, dan ini Pak sarah dari Fadilatul Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala di dalam menjelaskan bait syair yang ke-73 ini. Berarti ini sudah pertemuan kita yang kedua dalam satu bait syair. Mungkin kita tambah sedikit penjelasan karena masih ada hubungannya dengan potongan yang pertama, yaitu bil muhimmil al muhim mibda litudrikahu, yaitu dengan perkara yang lebih penting dari perkara yang penting dalam mendapatkan ilmu, dalam menguasai ilmu. Beliau melanjutkan, tahfadhu fil yaumi hadisan wahidan. Tahapannya, contohnya adalah seperti kamu ingin menghafal hadis, maka mulailah satu hari satu hadis. Satu hari besok lagi hadisnya satu juga hadis yang lain. Hari yang ketiga apalagi satu hadis yang lain. Dan begitu seterusnya, kata beliau, watastamiru ala hada. Orang yang menuntut ilmu atau menghafal ilmu Al-Quran ataupun hadis dengan cara seperti ini, atau matan-matan tulabul ilmi seperti ini caranya, kata beliau, khairun, dia adalah lebih baik min antahfadha fil yaumil wahid, dari dia lebih baik dari seseorang yang dia menghafal dalam satu hari 100 hadis kemudian dia tidak mengulanginya lagi dan berhenti. Ya, ini contohnya. Wa syai'ul ladzi ya'ti bitadrij, sesuatu yang dia dimulai dengan tahapan, yaitu dengan tahapan diantaranya adalah bisabri, yaitu dengan kesabaran. Menuntut ilmu itu sangat perlu kesabaran. Makanya kita sebutkan tadi bagaimana para ulama dahulu dalam menuntut ilmu betul-betul sabar, bahkan kelaparan. Ya. Bahkan mereka melakukan perjalanan jauh, yang punya duit banyak bahkan menghabiskan hartanya, bahkan tidak ada lagi demi untuk mendapatkan satu hadis, untuk mendapatkan ilmu dari ulama. Dan mereka terus tidak pernah berhenti sabar. Juga sabar terhadap misalnya guru. Ya, mungkin ada tipikal guru itu yang mungkin dia disiplin, agak keras, sabar. Jangan bosan, jangan marah. Ini salah kalau muridnya mengatakan gak benar gurunya. Kamu yang perlu sabar. Ya, bisabri wal anati, yaitu dengan tenang, jangan terburu-buru, jangan al-ajalah. Maka disebutkan al-ajalah itu minasyaitan. Wal itqan, ini juga perkara yang perlu dipahami oleh para penuntut ilmu apabila ingin menguasai ilmu dan menjadi orang yang berilmu dan alim. Wal itqan, yaitu betul-betul itqan, maksudnya menuntut ilmu itu dikuasai betul, jangan sambil-sambilan. Makanya perlu buku, perlu tulisan, perlu kertas, perlu alat tulis, nanti diulangi lagi, kemudian dipahami, kalau kurang paham tanya lagi sama gurunya. Ini namanya itqan. Ya, dan Nabi SAW mencintai, di dalam satu hadis, mencintai seseorang yang dia beramal apabila dia itqan, ya, betul-betul pakar dan menguasai. Walladhi yakunu lahu biiznillahi azza wa jalla, yang orang yang seperti inilah, kata Syekh Abdul Razak, yang insyaallah dengan izin Allah azza wa jalla as-samaratal nafi'ata, dia akan mendapatkan buah yang bermanfaat, buah yang manis, wal akibatu thayyibah, dan akibat yang baik. Yaqulu syair, nih penjelasan kita terakhir dari bahasan kita pada sore hari ini. Juga dinukil perkataan seorang penyair Arab, beliau mengatakan, al-yawma syai'un wa ghadan mithlu, ya, min nukhabil ilmi allati tultaqatu, yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innama sailu ijtima'un nuqati. Pada hari ini maka mulailah setiap hari, berarti kita besok tetap dikatakan al-yaum, pada hari ini, besok lagi pada hari ini sesuatu yang kita ambil satu demi satu. Begitu juga besoknya, jangan diambil semuanya sekaligus dalam satu waktu. Sesungguhnya terkumpulnya ilmu yang banyak, atau seorang itu menjadi nukhab, atau dikatakan nukhbah, itu adalah orang yang menguasai ilmu, dan pilihan adalah ketika diambil sedikit demi sedikit. Sebagaimana seseorang juga akan mendapatkan hikmah, ya, dia mendapatkan hikmah juga mengambil sedikit demi sedikit sehingga dia menguasainya. Sebagaimana disebutkan di sini, sebagaimana kalau kita lihat air yang sangat banyak, ya, air yang melimpah, atau air bah, atau misalnya ada air tsunami, atau misalnya pokoknya air yang sangat banyak, bukankah air itu karena terkumpulnya
satu titik, satu tetesan dan satu tetesan. Iya. Inilah merupakan hal yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan apa yang terjadi di dunia ini sudah membuktikan bahwa dalam kondisi alam ini saja selain manusia, kita lihat bagaimana sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang titik sehingga terkumpul menjadi besar. Ya, demikian dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun penjelasan dari sambungannya yaitu masih bait syair yang ke-73 tadi. Poin yang kedua, sepertinya kita akan lanjutkan penjelasannya pada Rabu yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk. Baiklah, demikianlah bahasan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kita para penuntut ilmu yang bagaimana kita ingin paham, menguasai, bahkan menjadi seorang ulama. Maka begitulah yang telah diajarkan oleh para ulama kita, nasihat yang luar biasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Sil TV dimanapun berada, para pencinta Sil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Sil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita,